Di ketinggian yang diselimuti kabut pagi, saat dunia masih terlelap dalam sunyi, berdirilah sebuah dusun bernama Piji Ombo. Tenang, sederhana, dan menyimpan kehidupan yang mendalam. Di bawah naungan megah Gunung Kawi, di tengah lembah dan hijaunya perbukitan, hidup sekelompok orang yang tak hanya menjaga tanahnya, tetapi juga warisan, tradisi, dan harapan. Dusun Piji Ombo berada di dataran tinggi Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, dengan luas wilayah sekitar 334 hektar dan dihuni kurang lebih 1.188 jiwa. Dusun ini menyimpan cerita tentang ketekunan, kebersamaan, dan kehidupan yang menyatu erat dengan alam. Alam memberi lebih dari sekedar pesona. Ia menyimpan peluang bagi setiap tangan yang mau berusaha. Dan di antara hijaunya, para peternak kambing menapaki harinya dalam sunyi dan harapan. Tahun 2015. Awalnya saya coba, kok hasilnya itu memuaskan. Kalau kambing itu untuk besar itu lada, itu saya bisa mengeluarkan banyak, ibaratnya 10 atau 15. Ya mencari rumput, habis itu membersihkan kandang, jadi biar kambingnya itu sehat. Ya alhamdulillah, kalau besar itu biasanya 10. Nah, nanti lihat permintaan orang yang beli itu bertambah apa enggak. Kalau bertambah bisa 15, bisa ada kenaikan. Ya alhamdulillah, enggak pernah. Jadi kambing saya sehat, soalnya kandangnya selalu dibersihkan. Ya insya Allah saya berkembangkan, soalnya hasilnya memuaskan. Setiap langkah menuntun pada kisah yang berbeda. Dari kandang ternak yang syarat perjuangan, kita menapaki jalan setapak menuju lereng sunyi, tempat pohon-pohon kopi tumbuh dalam hening yang dalam. Tahun 2010, mewarisi turun-temurun keluarga. Ya pertama-tama kita harus ke kebun dan melihat tanaman kopi itu sudah merah, sudah bisa diambil apa belum. Kalau sudah bisa diambil merah-merah, kita ambil, kita bawa pulang. Setelah terkumpul di rumah, kita melihat cuacanya panas apa enggak. Kalau cuacanya panas, kita harus kita jemur dahulu supaya kopi itu kering. Setelah kering, semua harus benar-benar kering. Terus proses untuk mengambil bijinya, kalau manual kita tumbuk, kalau modern kita seleb untuk membuat bubuk yang bisa kita minum setiap hari. Waktunya kita bikin manual apa modern. Kalau manual kita tumbuk di tumbukan sampai halus. Kalau kita modern, alat modern kita seleb di tukang seleb untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Tantangan Ibu terbesar dalam bertani kopi hingga saat ini apa? Itu pupuk, terus cuaca. Keunggulannya kopi kita bisa konsumsi sendiri, terus bisa kita jual, tidak harus pergi ke kota untuk menjual biji kopi itu. Dari ladang ke dapur-dapur sederhana, cemilan lokal lahir bukan sekedar untuk dijual, tapi juga membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Inilah wajah lain Piji Ombo di mana usaha rumahan menjadi sumber harapan bersama. Sejak tahun 2009, awalnya dari suami yang mendirikan duluan, dari keluarganya sana di
Batu kan, terus pindah ke sini tahun 2013. Produknya camilan oleh-oleh khas Malang itu keripik belut sama stik sama sarang mas sama yang lain macam-macam sale gitu. Membuka untuk ibu-ibu yang packing itu kerja di sini. Packing ibu-ibu ada 8, yang kirim saya sama supirnya satu-satu. Sales 1, supir 1 ya. Ya apa ya, kalau keuntungan kita ya biaya buat apa biaya-biaya apa itu kan dari situ keuntungannya. Terus kalau tantangannya kita barang-barangnya itu kadang ada yang apa bahan baku susah, barang nggak ada, terus dari modal juga kadang kesaut-saut. Ya pinginnya nambah produk sekalian, kan kalau nambah produk kan nambah modal. Jadi kan modalnya kalau belum ada kan belum bisa. Kalau kayak bikin toko sendiri gitu sudah ada atau? Iya rencana ada, mesti kepingin ada ya, tapi kan ya belum ada motivasinya. Kalau bikin usaha UMKM termasuk keripik ini ya, kami bisa untuk menghasilkan dan membiayai kehidupan kami semua. Dan hasilnya ya boleh bisa dipakai apa gitu. Setelah menyimak kisah pelaku UMKM yang menggerakkan roda ekonomi dusun, kita melangkah ke ruang yang lebih sunyi. Namun tak kalah berarti, hadirnya guru ngaji TPQ setia menanamkan nilai, mewariskan ilmu yang menjadi bekal abadi. Nama saya Dewi Masito, saya guru TPQ Darul Hikmah, Dusun Pijiombo, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari. Saya mulai ngajar di TPQ Pijiombo mulai tahun 2014. Kalau saya sih sebenarnya dulu itu memang kalau masih kecil itu cita-citanya pengen jadi ustadzah. Jadi kalau di sana di kampung halaman saya itu di Desa Ngajum, itu memang saya sudah mengajar dari lulus SMP, sudah ngajar di pondok. Dulu kan di sini itu pertama TPQ-nya bukan di situ, di masjid. Oh, di masjid. Ya. Masjid yang baru dibangun. Dulu masjidnya kan tidak seperti itu. Oh, direnov Ya, itu direnov. Kan kita itu punya TPQ itu nggak harus melulu monoton, pelajarannya gitu-gitu aja. Jadi setiap hari harus ada yang penting ku anak-anakku menyenangkan, bahagia gitu loh kalau ngaji. Pijiombo bukan sekedar dusun di lereng Gunung Kawi. Ia adalah harmoni antara alam yang memberi. Karya yang lahir dari tangan-tangan gigih dan asa yang tumbuh di setiap langkah warganya. Di tengah ketenangan dan kesederhanaannya, dusun ini menyimpan semangat untuk terus bertumbuh, menjaga warisan, dan menjemput masa depan dengan hati yang bersyukur dan tangan yang bekerja. Pijiombo, sebuah kisah tentang harmoni alam, karya, dan asa.